Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Greystone Channel. Nanti sore kita akan ada live Zoom ya, jam 3 sampai jam 4 lebih gitu, waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman yang punya waktu atau yang mungkin baru mau pulang kerja bisa ikutin aja meskipun teman-teman nggak aktif berdiskusi ya. Bisa join buat yang tertarik untuk belajar market futures, apalagi kondisi market yang sekarang ini nampaknya udah kemungkinan berada di pucuk ya. Jadi mungkin kita akan menghadapi fase bear market berikutnya. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik untuk belajar memanfaatkan situasi meskipun marketnya lagi bearish, bisa sama-sama belajar ya. Jadi buat yang tertarik, linknya ada di kolom deskripsi video ini dan ini gratis, tidak perlu daftar exchange apapun, teman-teman bisa ikutin ya. Jadi ya langsung aja join, cek link yang ada di kolom deskripsi dan isi formnya. Oke, kita akan mulai pembahasan dari market yang mana saat ini Bitcoin under pressure ya. Hari ini Bitcoin turun sekitar 2%-an ke 94,2 ribu US dollar. Bitcoin dominance hari ini mengejutkan banget, nanjak sampai 4%, menyebabkan banyak altcoin kecuali P Network yang masih survive. Teman-teman, altcoin rata-rata minus di atas 5%. Dan ya, dari kondisi market seperti sekarang ini menunjukkan ya bahwa terjadi pelemahan momentum khususnya pada altcoin. Sementara Bitcoin memang masih berada di atas area support kritikalnya di 92.000 dan Bitcoin so fine masih aman-aman aja. Namun altcoin yang paling terdampak. Nah, teman-teman mungkin yang biasanya trade di market spot udah mulai khawatir ya, jangan-jangan fase bear market akan terjadi pada Bitcoin sehingga ini akan menyebabkan selling pressure yang lebih masif lagi untuk altcoin. Nah, maka dari itu saya rasa kita udah mulai harus berani untuk membuka diri terhadap sesuatu yang baru ya, teman-teman. Jadi kalau dari saya sendiri pelan-pelan udah kembali remind diri untuk menyesuaikan diri dengan kondisi market. Kita nggak bisa memaksakan market apakah akan lanjut bullish atau tidak ya. Jadi kitalah yang harus menyesuaikan sama market gitu. Jadi teman-teman kita akan lihat dari beberapa sentimen data. Hari ini kita dapat data terkait dengan komposit HPI ya dari Amerika Serikat dan juga consumer confidence. Data ini mungkin tidak akan terlalu memberikan pengaruh terhadap US dollar. Sementara kemarin kita dapat data CPI and core CPI dari Uni Eropa, hasilnya inflasi masih tetap stabil. Ya, dari core datanya adalah di 2,7 dan juga CPI regulernya itu naik dari 2,4 menjadi 2,5. Berarti memang di seluruh negara saat ini terjadi kenaikan harga ya, inflasi. Seperti itu. Teman-teman, dari kondisi market overall dilihat dari data CryptoQuant, ternyata Bitcoin investor lagi naik ya, diakumulasi oleh retail. Bayangin ketika posisi sekarang ini Bitcoin juga masih belum mendapatkan kejelasan, ternyata retail investor banyak yang sudah melakukan akumulasi pada Bitcoin. Artinya apa? Kemungkinan mereka udah banyak lempar barang dari altcoin. Artinya retail ini udah mulai nggak kuat untuk pegang altcoinnya. Kemudian ya mereka melakukan penjualan yang besar-besaran. Impactnya apa? Impactnya adalah Bitcoin dominance mengalami tren kenaikan. Karena para retail ini ternyata masuk ke Bitcoin. Gitu. Jadi ya semuanya akan masuk ke Bitcoin dengan jumlah yang terus bertambah ke depannya, teman-teman. Jadi bisa dibilang di posisi sekarang ini bahkan retail investor pun juga sudah tidak terlalu yakin terhadap altcoin ya. Kemudian dari beberapa berita yang lain, ada berita negatif kemarin yang juga membuat market kripto mendapatkan selling pressure, yaitu negara bagian Montana dikabarkan mereject rencana untuk menjadikan Bitcoin sebagai reserve. Ya, Bitcoin reserve bill rejected by House lawmaker. Jadi ditolak rancangan undang-undang terkait dengan Bitcoin reserve di negara bagian Montana. Akibatnya apa? Akibatnya ya memang masih ada sih beberapa negara bagian Amerika Serikat lain yang masih dalam pengajuan proposal dan baru satu yang sepertinya menolak Bitcoin, teman-teman. Dan ini direspon negatif oleh pasar.
Michael Saylor juga kemarin dikabarkan melakukan akumulasi pada Bitcoin melalui perusahaannya yaitu Strategy. Dikabarkan membeli sekitar hampir 2 miliar US dollar berupa Bitcoin. Ini tentu saja merupakan impact yang harusnya bagus ya untuk pergerakan dari kripto gitu. Jadi memang terkenal Michael Saylor ini banyak sekali meluncurkan produk berupa obligasi. Tujuannya dia adalah untuk mendapatkan dana segar yang ujung-ujungnya akan digunakan untuk membeli Bitcoin gitu. Sekarang total kepemilikan dari Bitcoin yang dimiliki oleh Michael Saylor itu mendekati 500.000 Bitcoin. Ya, Michael Saylor atau Strategy, ya perusahaannya ini menjadi salah satu pemilik Bitcoin terbesar yang ada di market. Kemudian sebelumnya ya beberapa hari sebelumnya ada perusahaan dari Hong Kong yang namanya adalah Metaplanet. Bukan Metaplanet, tapi nama perusahaannya adalah HK Asia Holding Limited. Ya, perusahaan investasi asal Hong Kong mengalami lonjakan signifikan sampai 2 kali lipat ketika dia mengumumkan pembelian Bitcoin. Gitu. Jadi dia menggelontorkan dana sampai 96.000 US dollar untuk melakukan pembelian berupa Bitcoin. Dan ini juga dilakukan oleh perusahaan Jepang bernama Metaplanet. Itu juga sudah melakukan akumulasi terhadap Bitcoin. Nampaknya ke depannya akan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang masuk ke market dari Bitcoin. Jadi buat teman-teman long term holder, saran saya sih berfokus pada Bitcoin. Ya, untuk yang investasi di market spot gitu. Kalau altcoin cukup dipegang jangka pendek. Asal udah cuan berapa puluh persen, teman-teman bisa ambil profit. Karena kalau dilihat dari siklus market saat ini, nampaknya altcoin ini banyak yang memang mendapatkan arus keluar gitu. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang punya Get.io, ada banyak sekali event, ada banyak sekali sebuah tugas yang bisa teman-teman dapetin untuk menangin banyak hadiah gitu. Seperti teman-teman melakukan trading di market spot, di market futures, berpeluang mendapatkan kredit. Nah, kredit ini nanti teman-teman bisa gunakan untuk ditukarkan. Ada yang bisa ditukar menjadi VIP level 1, ada yang juga bisa didapatkan menjadi sebuah voucher untuk teman-teman mempermudah atau mempermurah kalian melakukan trading ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang punya Get.io bisa ikutin ya hadiah, bisa ikutin event-event dan dapatkan hadiahnya. Oke, teman-teman, kita akan lihat dari beberapa berita yang lain datang dari Robinhood, salah satu exchange yang teregulasi di Amerika Serikat yang kena kasus kemarin dengan SEC dikabarkan karena melakukan pelistingan token-token yang tidak terdaftar sebagai sekuritas. Nah, dikabarkan SEC di kepemimpinan yang baru itu menyudahi investigasi yang dilakukan untuk Robinhood. Ini berarti bahwa kasus Robinhood sudah berakhir dan harusnya sih exchange bisa bernapas lebih lega lagi untuk kedepannya. Dan ini adalah good point sih, gitu. Semoga SEC bisa diajak kompromi ya, sebab belakangan ini kondisi market kan lagi nggak bagus. Kalau didukung juga dengan sifat atau dari sikap yang negatif oleh SEC ataupun regulator yang lain terhadap kripto, pastinya akan memperparah kondisi dump yang terjadi pada mayoritas altcoin. Ada pendatang baru nih, yaitu Citadel Asset Manager atau Citadel Asset Management, ya kan? Dimana Citadel ini dikabarkan pengen untuk menjadi market makernya kripto, teman-teman. Jadi ini adalah manajer aset sampai 64 miliar US dollar yang dikabarkan akan siap masuk ke market kripto untuk memberikan liquidity yang lebih tinggi, gitu. Jadi mereka akan turut nih gabung di dalam pertarungan market maker yang ada di pasar. Ini merupakan sebuah berita bagus sih untuk market kripto gitu. Karena setelah 2021 kemarin ketika Alameda Research collapse ya akibat kasus dari FTX, kalau teman-teman tahu, itu kan diiringi dengan banyak sekali venture capital kayak Three Arrow Capital dan juga yang lain-lainnya ya. Voyager dan lain sebagainya itu yang collapse, itu kan membuat banyak sekali liquidity dari market maker ini tergerus ya teman-teman. Nah ternyata impactnya itu di tahun 2024 sampai 2025 nggak banyak market maker yang bisa naikin harga altcoin ke posisi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena ternyata banyak whales yang udah mundur. Ya udah banyak collapse waktu itu. Gitu. Jadi even market maker aja bisa collapse teman-teman. Nah Citadel melihat potensi tersebut karena ada kekosongan market maker di sana. Jadi sepertinya mereka akan coba untuk masuk
gitu. Jadi ini bisa menjadi sebuah good news untuk market kripto. Lalu dari berita yang lain datang dari Dubai recognize USDC and Euro Circle ya untuk menjadi stablecoin pertama yang diawasi dan juga terdaftar pada market dari Dubai, Uni Emirat Arab. Ini tentu saja adalah dukungan dari Dubai ya untuk mendukung perkembangan kripto di sana. Kemudian juga ada berita yang lain nih datang dari Pump Fund, salah satu platform yang banyak sekali melisting token-token baru, meme token di jaringan Solana. Nah, dikabarkan Pump Fund ini pelan-pelan siap untuk menjadi market maker. Ini menjadi sentimen negatif untuk Redium. Kenapa? Karena Redium sendiri kan sekarang adalah penyuplai Automate Market Maker atau AMM yang ada pada decentralized exchange-nya Solana ya yang juga mensupport Pump Fund. Nah, karena ada rumor tersebut, dikabarkan Pump Fund akan bikin Automate Market Maker mereka sendiri. Otomatis apa? Otomatis penggunaan untuk jaringan Redium akan berkurang. Sehingga Redium kemungkinan akan berkurang profitnya. Nah, ini direspon negatif untuk token Redium gitu. Impact-nya cukup fatal ya. Kemudian juga beberapa hari ke depan kita akan dapat unlock untuk token Solana dari kasusnya FTX. Pada tanggal 1 Maret atau 5 hari ke depan, kita akan ada unlock sekitar 1,6 billion US dollar atau 11,2 juta token Sol atau kalau dipersentasekan ada di 2,28% total Sol yang akan unlock pada tanggal 1 Maret nanti. Ini cukup besar unlocknya sehingga kalau teman-teman lihat pergerakan dari Solana cenderung nyungsep ya gitu karena memang khawatir akan terjadi penjualan besar-besaran pada Solana. Jadi marketnya udah takut lebih dulu sebelum token Solananya dijual gitu. Oke, kemudian juga ada respon dari Pi Network ya. Pi Network Team merespon sebuah pernyataan dari Bybit CEO yaitu Zhou yang mengatakan bahwa Pi Network ini merupakan project yang scam ya, project Ponzi yang cenderung dihindari. Makanya Bybit sendiri nggak mau melisting Pi Network. Nah, ini sudah dibalas nih oleh orang Pi. Ya, dia mengatakan bahwa proyek dari Pi ini tidak seperti yang dituduhkan. Pi sudah melakukan KYC atau dalam hal ini disebut sebagai KYB atau Know Your Business. Itu. Dan ini membuat Bybit waktu itu kena bully oleh komunitas dari Pi Network. Jadi ada beberapa hal lagi yang dikatakan oleh Pi Network ya untuk mengklarifikasi. Yang pertama adalah proyek mereka sudah berdiri sejak 6 tahun yang lalu. Jumlah komunitasnya itu sampai 60 juta user. Ya, dan juga mereka sudah melakukan atau mereka masih tetap survive sampai sekarang ini menunjukkan bahwa proyek ini memang benar-benar nyata. Memang proyek-proyek yang memang dari komunitas yang sifatnya decentralized, kurang lebih seperti itu. Dan sampai hari ini aku perhatikan harga Pi Network masih digoreng ya, teman-teman. Bahkan mendekati level awal dia listing di mana sempat spike ke level 2 dolar dan sekarang udah di 1,5 dolar. Gitu. Jadi ya itu untuk Pi Network. Congrats buat teman-teman yang udah cuan. Saran saya adalah jangan lupa profit taking. Kita akan bahas gimana kondisi dari market ya. Bitcoin masih under pressure, impact dari beberapa sentimen negatif. Ingat tadi negara bagian Montana udah reject Bitcoin Reserve, kemudian beberapa sentimen negatif lainnya juga ya yang turut membawa penurunan dari harga Bitcoin. Hal yang lebih negatif adalah indeks dolar kembali melanjutkan fase kenaikan tipis. Sementara emas masih menjadi primadona dan saat ini berpeluang untuk kembali lanjut bullish. Ya, Bitcoin dan kawan-kawan still under pressure. Next target adalah 92.000. Andai kata kalau Bitcoin mampu bertahan di atas level tersebut, masih akan bagus. Tapi kalau Bitcoin akhirnya drop, koreksi di bawah area tersebut, siap-siap kita akan masuk ke fase koreksi yang lebih besar. Potensial target bisa sampai ke 81.000, 82.000.
gitu. Bitcoin dominance yang meningkat ini akan menyebabkan banyak altcoin kembali mendapatkan sell off yang signifikan. Ternyata kenaikan kemarin di hari Jumat itu nggak berlangsung lama. Weekend kita cenderung koreksi dan closing untuk weekly time frame Bitcoin juga mengindikasikan posisi doji yang berarti ini masih ambigu pada market. Saat ini di daily time frame pergerakan Bitcoin masih ketahan di atas area support MA100, level support yang sangat kuat gitu. Itu sih dari saya pribadi. Untuk Bitcoin saya nggak berani bilang Bitcoin akan bearish. Untuk saat ini posisinya masih membutuhkan konfirmasi breakdown dari level 92.000, 91.000. Kalau beneran turun di bawah level tersebut, kemungkinan kita akan masuk ke fase penurunan yang lebih dalam untuk Bitcoin. Tapi kalau altcoin, mayoritas saya perhatikan sudah apa ya, sudah lemah lah. Sudah lemah secara tren, di mana mayoritas altcoin berada di bawah MA100 dari time frame daily-nya. Ini berarti adalah mayoritas dari altcoin ini sudah mulai goyah dan preparation untuk masuk ke fase penurunan yang lebih dalam. Ya, beberapa altcoin yang saya perhatikan itu kayak Ethereum, Solana ini sudah di bawah MA100. Kemudian Dogecoin, Cardano, em, terus ada BNB juga, ya, AAV udah di bawah, Tron Telegram udah jauh di bawah. Sementara yang masih di atas itu contohnya kayak XRP, Litecoin, Tron masih sangat bagus ya. Sementara yang lain mayoritas udah berada di bawah. Bahkan Tau pun yang kemarin sempat spike up naik, ini udah mulai harus hati-hati juga buat teman-teman. Itu sih altcoin ya udah deket, udah apa ya, bukan udah deket sih, tapi udah mulai masuk ke fase koreksi atau penurunan yang dalam. Kita bisa bilang bear market untuk altcoin. Itu saja sih paling buat teman-teman ya. Kita akan coba untuk memanfaatkan kondisi market ini. Saya sendiri akan lebih banyak aktif di future sepertinya ya, melakukan short selling andai kata beberapa konfirmasi tersebut muncul. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk tetap bisa survive di market. Karena poin saya sekarang ini adalah tetap bertahan di market, bukan banyak-banyakan cuan, teman-teman. Karena saya melihat seperti ini, market kripto memang lagi kalibrasi ya, lagi apa ya, masuk ke settingan pabriknya, di mana banyak altcoin yang sebelumnya listing nggak punya fundamental, cuma asal naik karena ada heboh-heboh aja. Ini udah mulai koreksi, ya udah mulai turun parah dan udah waktunya memang masuk ke harga-harga sepantasnya altcoin gitu. Jadi kedepannya altcoin masih akan recover, tapi kita mungkin butuh menunggu next cycle, maybe di 4 tahun ke depan kita akan lihat seperti apa progresnya. Nah, kita kan udah mulai masuk nih atau mulai akan masuk dalam beberapa bulan ke depan, maybe ya, apalagi Bitcoin juga belum memberikan konfirmasi terkait dengan bear market tersebut. Nah, kita antisipasi aja sih, teman-teman. Gitu. Jadi dari saya sih gitu aja. Silakan buat teman-teman bagaimana merespon, apakah teman-teman merasa kripto ini masih bagus untuk teman-teman pelajari marketnya seperti apa, ataukah teman-teman mungkin sudah menyerah di fase sekarang ini. Tapi kalau dari saya pribadi, saya akan tetap bertahan, saya akan tetap memberikan update untuk teman-teman. Jadi don't worry buat teman-teman yang mungkin masih stay di market, kita akan masih sama-sama belajar menghadapi gelombang yang naik turun pada market kripto. Jadi join dong di live Zoom kita nanti sore jam 3 ya, waktu Indonesia Barat. Gitu. Jadi ya sekian aja update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.